Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah daring Customer Service Management melalui platform MOOC Universitas Airlangga. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu topik yang tidak jarang terjadi begitu ya di dunia customer service, yaitu angry customers atau konsumen yang marah kira-kira. Konsumen yang marah ini tentu saja bukan karena dia tiba-tiba marah, tapi ada komplain-komplain yang mungkin dia bawa dan itu tidak mendapatkan solusi. Jadi beberapa hal yang akan kita diskusikan, teman-teman. Yang pertama adalah nature of complaints. Bagaimana kita melihat komplain yang disampaikan oleh customer begitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menanggapi komplain yang disampaikan. Hal-hal yang harus kita lakukan atau perlu kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melihat hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita menangani komplain. Dan yang keempat adalah angry customers, apa sebetulnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meredam ketika customer sudah mulai naik pitam begitu ya, dan mulai tidak bisa dikendalikan. Dan yang terakhir adalah stres. Oke, jadi yang pertama teman-teman sekalian, bagi sebagian kita mungkin kita melihat komplain itu sebagai sesuatu yang negatif begitu ya, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang tidak boleh ada. Meski demikian, teman-teman sekalian, komplain itu secara nature adalah hal atau indikator yang membantu perusahaan atau penyedia jasa atau penjual perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk tertentu gitu ya, untuk memonitor dan menjaga kualitas dari produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kita lihat bahwa teman-teman sekalian, komplain itu bisa membantu kita untuk improving procedures, untuk melihat membantu kita meningkatkan prosedur yang ada di perusahaan begitu ya. Kemudian juga itu menjadi indikator bagi kita untuk mengetahui produk yang rusak itu yang mana. Misalnya ada produk-produk yang mendapatkan komplain, kita lihat di situ production batch-nya keberapa gitu ya, dan kita melihat ketika produksi produk tersebut diproduksi begitu di pabrik misalnya, ternyata pada saat itu shift itu misalnya karyawan yang mestinya mengontrol mesin yang lagi bekerja ternyata dia tidak masuk misalnya. Itu juga membantu kita untuk mengeliminasi produk-produk yang ternyata itu buruk atau rusak misalnya. Kemudian itu juga komplain-komplain itu membantu kita untuk improve atau mengembangkan sikap perilaku customer service yang tenaga customer service yang kita miliki. Kemudian juga itu juga membantu kita meningkatkan standar pelayanan mutu dari apa yang kita sampaikan begitu ya. Dan juga teman-teman sekalian, itu membantu perusahaan untuk fokus lebih banyak pada customer. Itu kira-kira komplain teman-teman. Jadi tidak selalu negatif, ada aspek-aspek positif juga yang bisa kita ambil. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa alasan di mana komplain itu biasanya muncul. Ini adalah beberapa alasan tersebut. Yang pertama, ada produk atau jasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari pembelinya. Ada juga inflexibility atau misalnya produk atau jasa atau layanan yang tidak fleksibel dengan situasi dan kondisi dari customer kita. Kemudian juga ada kesalahan-kesalahan begitu ya. Ya meskipun kita secara prosedur tidak membuat kesalahan itu menjadi sesuatu yang biasa, namun mistakes happen teman-teman. Kadang ada saja kesalahan gitu, dan itu membuat customer memberikan atau menyampaikan komplain. Kadangkala komplain itu bukan hanya sekedar produk atau pelayanan teman-teman, tapi juga komunikasi gitu ya, bahwa komunikasi eksternal kita dengan customer misalnya tidak bagus sehingga terjadi kesalahpahaman. Itu juga bisa meningkatkan atau memunculkan adanya komplain. Kemudian juga adanya komunikasi internal yang tidak bagus antara perusahaan atau lini atau bagian-bagian dalam perusahaan begitu ya, sehingga koordinasi yang mestinya berjalan smooth, berjalan lancar begitu di dalam perusahaan itu tidak terjadi, dan pada akhirnya itu memunculkan layanan atau produk yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customer. Itu juga adanya delay atau misalnya delay itu ya, semacam
penangguhan begitu dari yang semestinya, misalnya penerbangan gitu mestinya berangkat jam 6, kita ada meeting jam 8 di tempat tujuan, ternyata terjadi delay dan cukup panjang sehingga kita tidak bisa menghadiri rapat penting tersebut misalnya. Termasuk juga perilaku-perilaku yang tidak profesional. Teman-teman sekalian, bagaimana kita menghadapi komplain yang terjadi kalau misalnya itu ada? Yang pertama, selalu respon dengan cepat, respon dengan penuh dengan sikap yang berorientasi pada tindakan-tindakan yang itu korektif begitu ya, membantu customer menyelesaikan masalahnya. Kemudian identifikasi diri kita dan juga siap untuk meminta maaf apabila memang itu adalah kesalahan yang terjadi dari sisi perusahaan. Meski demikian, kita juga perlu mengklarifikasi teman-teman, ask for the facts. Kadang customer minta, oh ini salahnya perusahaan begitu. Kita perlu cek juga dengan karyawan kita, apakah memang itu betul kesalahan perusahaan atau kesalahan karyawannya atau tidak gitu ya. Bisa saja karyawan itu mendramatisir hal-hal yang mestinya mungkin kesalahannya ada di dia, bukan dari sisi perusahaan. Jadi sebagai orang yang melayani customer, kita perlu melakukan klarifikasi tersebut. Kemudian juga find out how customers would like their complaints resolved. Bagaimana sebetulnya customer ingin masalah tersebut atau problem yang dihadapi itu terselesaikan. Bapak mau minta solusinya apa misalnya. Kita cek lagi ke bagian kita atau perusahaan kita, apakah kita bisa memenuhi itu atau tidak. Atau mungkin ada solusi lain yang bisa kita tawarkan. Ini juga teman-teman, ya tadi ya, pastikan kita mau untuk menyampaikan permintaan maaf bila memang itu kekeliruan kita. Lalu hindari penggunaan istilah-istilah yang mungkin tidak dimengerti oleh customer kita. Customer kita marah, kita menjelaskan sesuatu dengan jargon, dengan istilah yang mungkin dia tidak mengerti dan malah membuat dia bingung gitu ya. Kemudian kita boleh menjanjikan sesuatu kalau kita bisa menyampaikan atau memenuhi janji tersebut ke customer. Jangan kita menjanjikan solusi atau penyelesaian dari problem dari customer, namun kita tidak bisa menjanjikan atau memastikan bahwa apa yang kita janjikan itu bisa dipenuhi. Saya kira hal-hal lain juga teman-teman sekalian, share what you learn with your colleagues, yaitu apa pengalamannya sudah kita dapat, itu bisa juga kita share dengan kolega kita sesama customer service, sehingga juga mereka mengerti apa yang harus dilakukan ketika situasi-situasi tertentu terjadi. Nah, ini tentang apa yang tidak boleh dilakukan teman-teman. Yang tidak boleh dilakukan adalah get defensive, malah merasa tersinggung begitu ya, atau malah berdebat dengan customer terhadap apa yang disampaikan. Kita harus bisa menjaga situasinya tetap kondusif. Kemudian membuat customer mengulangi lagi komplain yang disampaikan. Misalnya customer sudah bicara panjang lebar begitu ya, lalu kita bilang, gimana Bu? Apa tadi? Pak, apa bisa diulangi lagi misalnya. Itu adalah hal-hal yang akan membuat orang malah lebih tinggi lagi tensinya begitu ya, dan naik pitam. Sehingga itu jangan sampai dilakukan. Pastikan kita betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan. Leave customers waiting in the office untuk waktu yang cukup lama tanpa ada kabar sampai di mana sebetulnya masalah atau komplain yang disampaikan itu kita selesaikan. Lalu kita jangan kasih tahu ke customer apa yang tidak bisa kita lakukan, tapi kasih tahu mereka apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya, mungkin karena masalahnya tidak terhubung dengan bagian kita sampaikan saja bahwa kita akan teruskan masalah tersebut dengan pihak terkait, dan mungkin minta yang bersangkutan untuk juga menghubungi pihak yang sebetulnya berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi. Dan jangan sampai teman-teman orang customer menyampaikan komplain yang sebetulnya sederhana, kita membuatnya complicated, kita membuatnya begitu rumit sehingga orang malah yang tadinya biasa saja menjadi semakin marah gitu ya. Itu yang tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, ketika customer itu marah, biasanya mereka ada dua hal. Satu, mereka merasakan apa yang salah, dan yang kedua, mungkin hal kesalahan yang terjadi itu bagi kita biasa saja, tapi buat mereka penting sekali gitu. Misalnya kita terlambat beberapa detik atau beberapa menit mengantarkan orang dari titik A ke titik B, buat kita itu kecil begitu ya, tapi ternyata buat dia keterlambatan tersebut membuat dia kehilangan project atau tender sekian miliar misalnya, sehingga feeling yang dirasakan itu dia cukup marah begitu ya terhadap kesalahan yang mungkin bagi kita tidak seberapa. Jadi itu juga perlu menjadi perhatian. Lalu teman-teman, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi tensi atau intensitas kemarahan dari customer gitu ya.
kita berikan dia ruang untuk bisa mengekspresikan diri, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tidak perlu dianggap atau diambil hati teman-teman bahwa itu adalah masalah customer dan masalah perusahaan, bukan kita sebagai person. Kalau misalnya customernya sudah mulai abusive, mulai bertindak kasar, minta bantuan baik itu ke security ataupun ke kolega dan seterusnya. Kalau misalnya customer tidak mau diam, misalnya kita coba libatkan mereka atau hubungi mereka di lain waktu ketika mereka sudah bisa menguasai diri mereka sendiri. Kemudian tentu saja menjaga tone dan perilaku kita sekondusif mungkin sehingga kita tidak tersulut atau terbawa oleh situasi dan keadaan. Apakah customer selalu benar, teman-teman? Tentu saja tidak ya. Ada kala customernya memang mendramatisir masalah-masalah yang terjadi, dan itu juga kita harus bisa hadapi dengan cukup baik dan lihat kondisi sekitar, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hal-hal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ada kalanya kalau misalnya kita menghadapi customer yang selalu marah seharian dari pagi sampai sore kita kerja, dan kita menghadapi customer yang marah-marah terus, ada kalanya itu juga akan mempengaruhi kita sebagai seseorang gitu ya. Karena itu ketika kita baru menghadapi masalah atau orang komplain cukup dramatis begitu, coba berhenti sejenak, keluar dari ruangan, jalan dulu, jangan langsung pindah ke customer atau komplain yang lain gitu ya. Biarkan kita refresh dulu, biarkan kita cooling down dulu, baru kita bisa kembali melayani customer. Bicarakan juga itu dengan kolega ataupun atasan bila itu memang sudah mulai mengganggu kerja kita begitu, dan mungkin kita merasa tidak nyaman atau misalnya ada hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita tangani saat itu juga. Oke, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan angry customers dan bagaimana komplain itu disampaikan dan bagaimana kita meresponnya. Terima kasih dan sampai ketemu di sesi berikutnya.